Kalau ini tidak dimiliki, diangkat berkah. Kalau berkah iman diangkat, berkah ilmu diangkat, berkah kebaikan amal soleh diangkat, dianggap itu beramal soleh, tetapi sebenarnya amal mereka dihamburkan seperti debu berterbangan. Kalau andai kata dia menggunakan amal tadi, dia mempunyai tempat atau punya tas yang besar, yang bermerek sekalipun, tapi saya isinya cuma batu, diisi batu-batu semuanya, yang semua isinya tidak bermanfaat. Itu tanda-tanda berkah tidak ada. Ini yang pertama. Yang kedua tadi, yang berkenaan dengan pemimpin yang adil, ancaman Allah kepada seorang pemimpin, baik siapapun yang namanya pemimpin itu, pemimpin keluarga, pemimpin kampung, pemimpin daerah, pemimpin semua, pemimpin umat, pemimpin siapapun yang namanya memimpin itu tidak akan adil. Kepala rumah tangga tidak adil. Segala bentuk memimpin perusahaan tidak adil. Memimpin kelompok kecil dalam umat tidak adil. Jadi pimpinan punya bawahan tidak adil. Yusallitullah ala sultan ala sultan minadoli. Zalim, kata zalim ini adalah gak memiliki keadilan yang tidak dirasakan oleh pimpinan. Tapi mengeluh ini adalah karena sifat tidak adil. Ini yang kedua. Yang ketiga, ibadahnya banyak, dengan sujud banyak, tapi matinya kok tidak bawa iman. Ketika sakaratul maut, ternyata matinya dia bawa cinta. Cinta apa? Oh, itu perusahaan saya belum selesai, itu kerjaan saya masih banyak. Dia ngomong begitu. Lah, kelihatan kebiasaannya. Pelak, aduh, keluar mati. Jadi apa yang tumbuh dari kecintaanmu yang paling dalam di hati terkuat saat itu akan diputar langsung kasetnya sama Allah Ta'ala untuk disebutkan pada hari akhir. Cinta anaknya yang berlebihan begitu meninggal, gimana anakku sekarang, gimana anakku, anak plek. Tidak akan bisa dipolitisir dan tidak bisa direkayasa kaset-kaset yang ada di dalam dirimu.
Kalau kamu daftarkan masih ada keinginan pegawai negeri, kuatnya kamu mengeluarkan biaya pada saat tes terakhir pengumuman. Ketika itu sakratul maut. Aku diterima atau tidak ya? Aku diterima atau tidak ya? Karena yang diinginkan itu muncul ketika itu langsung dia wala la ilaha illallah. Tidak baca. Kelihatannya gampang baca la ilaha illallah kalau kamu sadar. Tapi kalau kamu sudah koma, kamu tidak sadar, ketika alam roh itu masuk, kamu baru bisa malaikat Israel, baru bisa melihat malaikat Israel itu datang. Ada yang tampak marah, ada yang tampak senyum, ada yang tampak sangat cakap. Maka mencabut nyawamu, pasti kamu akan menyebut apa yang menjadi kesukaan kamu, tanpa bisa ditutupi dan disuap apapun. Asli beriman yang bagaimana kuatnya, kenyataannya hatinya selain Allah, maka yang keluar bukan Allah. Hati-hati, hatimu ini milik Allah, bukan milik lainnya, bukan milik yang kamu maksud, milik Allah. Kalau milik Allah, keluar Allah, kembali Allah, Allah. Ini mati gak bawa iman. Maka dengan kecintaan itu akan bersamanya dalam kematian. Ya kamu tanya saja sekarang, cintamu itu apa yang paling besar? Kalau cintamu lebih besar daripada Allah Rasul, ya mulai sekarang siap-siap. Tidak bisa baca la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini yang dibutuhkan, ringan ucapan tapi komitmen, konsekuensi, bahwa tidak ada lainnya yang bisa dibandingkan, yang bisa disekutukan, yang bisa diserupai. Apa yang diinginkan, yang dimaksud manusia, ilallah. Dengan tasdik ligat membenarkan bahwa saya betul-betul cinta kepada Allah. Begitu juga. Maka tadi sudah jelas, pertama berkah diangkat, yang kedua pemimpin-pemimpin banyak yang gak adil, dolim, yang ketiga mati banyak tidak bawa iman. Yang ketiga, orang kaya. Yang dua tadi iman, pemimpin yang adil, musuh iblis ya. Yang ketiga, orang kaya yang tawaduk, sederhana, merendah diri. Biasanya kalau orang kaya itu sombong ya. Tapi ada lebih lagi dibenci lagi. Ini orang fakir malah tambah sombong. Ini makin tambah dibenci. Yang kaya sombong aja dibenci. Tapi ada lagi yang lebih sombong lagi. Tingkatan yang kaya sombong, masih ada yang lebih marah lagi Allah Ta'ala. Ada lagi satu yang sombong itu, yang dicintai sama iblis, bukan dimusuhi. Gitu. Siapa orang yang sombong, paling sombong di antara orang kaya sombong? Ya, itu sudah dimarahi. Orang miskin fakir yang sombong lebih marah lagi, tapi ada lagi yang marah lagi Allah Ta'ala, yaitu tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain. Tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain, itu lebih sombong lagi daripada orang fakir sombong. Ada 3 kesombongan. Yang kaya sombong saja masih tingkatan 1.
Terus yang fakir sombong itu lebih lagi, gengsinya luar biasa ini. Hah? Lebih marah lagi yang tidak pernah memaafkan kesalahan orang lain. Itu Allah Ta'ala pasti akan memasukkan dia di dalam neraka. Pasti. Sebiji atom Anda sombong di hatimu, pasti kamu tidak selamat hidup ini kecuali neraka tempat. Paham? Karena yang tidak memaafkan kesalahan itu adalah cuman iblis, laknatullah, sifat iblis yang ada di dalamnya. Karena dendamnya sama Adam. Kalau kita tidak memaafkan orang, sudah katakan saja kamu sekutu iblis sudah. Walaupun orang kafir sekalipun, walaupun orang yang dolim sekalipun yang mendolimikan, kalau kamu memaafkan, maka itu adalah sifat-sifat daripada Ar-Rahman, sifat Allah. Ini kalau tawadhu, orang kaya yang tawadhu merendah diri. Walaupun dia milik apa saja, punya apa saja, bahkan sampai orang tidak tahu kalau dia itu memiliki segala-galanya. Yang biasa yang angkuh itu yang pas-pasan. Orang yang kaya tanggung itu biasanya sombongnya. Padahal naik tangga dia. Naik tangga itu kan baru betulin genteng aja yang bocor. Udah gayanya saya tinggi. Coba yang naik lift yang 300 lantai itu kelihatan nggak kira-kira? Atau sudah di 300 lantai? Apa dia cerita? Maka hati-hati kamu bergaul dengan orang yang sombong. Ini bersekutu orang yang sombong dan saya sombong bersekutu. Tawadhu musuh iblis. Keempat, pedagang yang jujur susah. Pedagang yang jujur susah. Ini berapa ngambilnya? 70.000, padahal ngambilnya 60.000. Ya, karena ingin untung banyak, saya tawar sampai 80.000. Ulaannya aja nggak dapat sampai itu, padahal sudah ada. Semua timbangan dicuri. 1 kilo jadi 9,5 on. 100 kilo jadi 99,5 kilo. Pokoknya dicuri semua. Ini akhir zaman, pedagang dicuri. Kadar emas yang gak jujur pedagang ini, yang harusnya 70 jadi 56. Pokoknya. Dan dianggap kelebihan itu katanya berkah. Dianggap berkah. Maka justru berkah itu ada di mall. Karena harga mati. 700.000 tidak mau beli, terserah, nggak beli terserah. Tanya sama pelayan berapa, itu ada harganya. Bisa ditawar, di pasar saja kalau nawar, di mall jangan nawar. Harga yang sudah standar patokan, justru itu akhlak Nabi Muhammad SAW dipakai sama orang kafir. Sedangkan orang kafir, akhlaknya dipakai orang beriman, kan repot ya.
Orang kafir itu pemurah, dermawan, korban potong sapi, zakat keluarkan 1 ton, 2 kilo, 5 kilo, itu orang kafir. Buka puasa, bikin takjil di rumahnya, kirim masjid, itu kan akhlak Nabi. Kalau orang beriman, tabungkan aja ya. Bagaimana nasibnya mau baik, bagaimana nasibnya akan berubah, wong dia sendiri sudah tidak tahu. Menjadi orang yang jujur kan. 4 orang alim yang mengajar sholat yang khusyuk. Wah, ini kok nomor 5 ya, mestinya nomor 2. Masih nomor 5. Bagaimana kamu sholat khusyuk, bagaimana kamu sholat yang tepat, bagaimana khusyuk, supaya dapat upah, supaya dapat ongkos, supaya dapat bayaran. Ngajarkan sholat supaya dapat bayaran. Perkara kamu nggak khusyuk nggak masalah, bayaran. Ini musuh. 6 orang mukmin yang selalu bernasihat. Nasihat orang mukmin itu selalu bernasihat, baik urusan pekerjaan, muamalah maupun urusan akhirat, mengatakan yang jujur kalau kamu kerja, yang jujur kalau pegang amanat, yang jujur kalau kamu bicara, walaupun bukan urusan agama. Nasihat agama lebih utama lagi, hanya menyampaikan kebenaran saja. 7 orang mukmin yang memiliki sifat kasih sayang. Itu orang mukmin gak punya, maka kamu harus murah hati, murah senyum, murah harta. Ya, artinya murah. Ini musuhnya iblis. 8 orang yang terus istiqomah, tetap menjaga tobatnya. Ini musuhnya iblis ini. Bukan susah tahajud, begitu gembira tak minggat, bukan tahajud. Tahajud itu merupakan orang-orang yang bertaubat, walaupun tidak bertaubat. Dan ketika diberikan hajat itu dikabulkan, semakin kuat tahajudnya, itu tanda orang yang menjaga taubat. Kalau tidak mampu, ya sudah, sholat sudah taubatnya. Gak mampu lagi, ya jaga saja istighfarnya 1000 kali 1 hari. Tidak peduli dia diberi atau tidak, dia tetap bertaubat. Ini iblis geram. Bukan setelah diberi istirahat. Itu namanya orang bukan bertaubat. Nah, ditunggu sampai kamu lepas, tidak bertobat lagi pada Allah Ta'ala. 9 orang yang wara, hati-hati. Segala tindakan berlaku hati-hati, perbuatan hati-hati. Yang jelas wara itu menjauhkan bentuk segala apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika mendatangi tempat haram, dia langsung balik 180 derajat. Bukan mendatangi. Kalau mendatangi, berserikat sama-sama.
10 orang mukmin yang selalu bersuci, nggak pernah batal wudhu batal lagi, batal wudhu lagi, itu zahir. Sudah sempurna lahiriahnya, batinnya disempurnakan lagi. Sifat iri, dengki, hasud, ya, kecewa, apalagi marah, dendam, nggak ada lagi. Itu namanya suci. Hati yang suci, semua apa yang mengenai dia tidak pernah mengingatnya, dan dia ada kesalahan selalu memaafkan semua. Itu orang suci. Sebelas, orang yang mukmin, bukan orang yang kafir. Orang yang mukmin suka bersedekah dermawan. Bukan dimintai sedekah, bukan. Suka bersedekah. Beda ya. Diminta baru sedekah itu beda. Dengan suka itu lebih dicintai Allah Ta'ala. Dia suka. Kalau orang suka bersedekah dengan orang yang tidak suka bersedekah itu beda. Kalau orang mukmin yang suka bersedekah, berarti itu golongan orang mukmin yang suka bertaubat. Gampang. Kalau kamu suka bersedekah, suka beramal soleh, suka berinfak, suka bukan terpaksa. Sekali lagi, bukan tendensi, motivasi, persentase, bukan. Senang, suka duka, ada tidak ada, suka. Itu adalah orang-orang yang seperti halnya mereka suka bertaubat. Jadi orang yang suka berinfak, bersedekah itu, pemurah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Walaupun sholatnya sedikit, sunah-sunah, lebih dicintai Allah. Banyak, bikinnya banyak, sholatnya banyak ini, tapi perhitungan itu bukan termasuk orang pemurah, bukan orang yang suka, bukan. Hukum, ya. Kalau tidak ada hukum, saya juga nggak mau bersedekah. Ke-12, orang mukmin yang bagus akhlaknya, sopan santun, punya akhlak adab, etika. Marah, iblis ini marah, kamu harus kurang ajar, gitu. Kamu harus supaya kelihatan tidak bagus akhlaknya. Ini merusaknya iblis tadi. Salah lagi jalan kita. Ini iblis yang belokkan itu iblis. Maunya nggak mau, tapi karena kesel, ya, akhirnya akhlaknya buruk. Ini orang kenapa? Gitu. Iblis jatuh sudah, hilang amalnya. 13 orang mukmin yang bermanfaat kepada orang lain. Khairun nas atau linas. Dia selalu dibutuhkan orang lain. Yang tidak terbatas siapapun yang membutuhkan, dia selalu menolongnya. Siapapun mereka, sampai kepada hewan pun perhatiannya untuk bisa menolongnya. Ini sifat orang mukmin. Ini musuhnya iblis. Orang yang hafal Al-Quran dan selalu mengamalkannya. Jadi khataman Quran, paling dibenci iblis. Agar merasa capek, merasa gak ikhlas, merasa kesel, begitu. Kata iblis, kamu jangan mau dibayar murah begini. Kamu menghafalkan tuh habis berapa juta. Kata iblis, rugi.
mulai hatinya bermain-main, mulai tidak ikhlas. Ini iblis itu goda supaya gugur amalnya. Apalagi berangkat itu jelas, kalau saya datang sana dapat 5 juta duluan katanya. Wah udah, iblis sudah menang, kamu sudah dicaplok gitu. Itu ini musuhnya. Ikhlaslah dalam beragama, mukhlisina lahuddin. Ini musuh iblis. 15, orang yang mengerjakan sholat malam, sering tahajud, orang lain pada tidur. Wah, marah iblis itu. Kalau kamu bangun tuh iblis itu marah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada iblis, berapa banyakkah sahabatmu temanmu dari umatku? Jadi kalau kamu ingin berteman sama iblis, kamu pegang ini 10 ya. Pasti kamu bersahabat. Dan ini sahabat sehidup semati ya. Yang pertama, hakim yang tidak adil, aniaya. Nah, sudah. Yang kedua, orang kaya yang sombong. Ya, udah deketin aja. Berarti kamu termasuk golongan sahabat dari. Ketiga, pedagang yang khianat. Waduh. Ini sahabat kental, sahabat sehidup semati dengan iblis. Yang keempat, suka peminum arak, minuman-minuman keras, narkoba, sahabat. Yang kelima, orang yang memutus tali silaturahim persaudaraan. Apalagi memutus hubungan dengan guru-guru mereka. Masya Allah. Keenam, pemilik dan pemakan harta riba itu sahabat sekutu. Ketujuh, pemakan harta anak yatim. Delapan, orang yang meremehkan sholat. Alah, sholat begitu saja kok. Ini sudah berserikat dengan iblis. 9, orang yang enggan tidak mau mengeluarkan zakat. Nanti hartaku berkurang, begitu. 10, orang yang banyak melamun, menghayal. Andai kata ya, saya begini, andai kata saya begitu. Ini sudah bersahabat dengan iblis. Coba dulu saya masih muda ya, sekarang saya sudah tua, saya tidak bisa belajar. Coba saya dulu muda, saya mungkin bisa hafal Quran, bisa. Ini termasuk golongan penyesalan yang tidak berguna. Belum tentu kamu itu dari muda belajar itu bisa mengetahui dan bisa duduk dengan ulama.
Belum tentu yang kamu dari asal kerusakan kamu tidak menjadi baik. Bersyukurlah apa yang ada sekarang, bukan menoleh memikir belakang. Sesal tiada guna. Tetap hidupmu buatlah manfaat sehingga tidak menjadi orang yang menghayal atau melamun, sehingga kamu terus diburu penyesalan yang tidak pernah ada usaha lagi. Itu serikat iblis, sahabatnya. Enggak jelas. Maka tidak seperti itu terjadilah kalau sudah kerusakan-kerusakan itu karena mengikuti perbuatan iblis, rusaknya manusia, rusaknya dunia. Jadi yang membuat rusak dunia ini manusia, bukan Allah Ta'ala. Maka dengan demikian sudah jelas siapa musuh iblis dan siapa pengikut iblis. Itu saja diulang-ulang, kamu ulang-ulang, membacanya ulang-ulang, bahkan satu hari sampai 300 kali mengulang-ulang sampai kamu mengingat siapa musuhmu, siapa sahabatmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim